Belakangan ini, muncul tren nostalgia terhadap Kekaisaran Inggris dengan buku-buku seperti Empire, karya Neil Ferguson, dan The Last Imperialist, oleh Bruce Gilly, yang mengklaim bahwa kolonialisme Inggris membawa kemakmuran dan pembangunan ke koloni seperti India. Namun, fakta sejarah justru berbicara sebaliknya. Penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem di India meningkat tajam di bawah kekuasaan Inggris. Dari 23% pada 1810 menjadi lebih dari 50% pada pertengahan abad ke-20. Upah real jatuh, kelaparan menjadi lebih sering, dan jutaan nyawa hilang. Puncaknya, antara 1880 dan 1920, harapan hidup di India turun drastis dari 26 tahun menjadi hanya 21 tahun. Alih-alih membawa kemajuan, kolonialisme justru menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah India. Di bawah kekuasaan kolonial Inggris, India mengalami salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah. Dari tahun 1891 hingga 1920, diperkirakan 50 juta kematian terjadi akibat kebijakan kolonial yang menyebabkan kelaparan dan kemiskinan ekstrem. Sebelum kolonialisme, standar hidup di India mungkin setara dengan negara-negara berkembang di Eropa Barat. Namun, data menunjukkan penurunan drastis setelah kolonialisme dimulai, dengan upah real merosot dan kemiskinan meningkat tajam. Periode ini mencatat lebih dari 100 juta kematian dini akibat kebijakan kolonial Inggris, lebih besar daripada jumlah korban gabungan dari berbagai tragedi besar abad ke-20, seperti kelaparan di Uni Soviet, Cina Maois, hingga Kamboja di bawah Pol Pot. Ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari salah satu krisis kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi. Kehilangan nyawa besar-besaran di India selama masa kolonial Inggris sebagian besar disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang eksploitatif. Salah satu mekanisme utama adalah penghancuran sektor manufaktur di India. Sebelum penjajahan, India merupakan salah satu produsen industri terbesar di dunia, terutama dalam tekstil berkualitas tinggi. Namun, semuanya berubah setelah perusahaan Hindia Timur Inggris mengambil alih Benggala pada tahun ke-1757. Menurut sejarawan Madhusri Mukherjee, Inggris menghapus tarif di India untuk membuka pasar bagi produk murah mereka, sambil memberlakukan pajak dan bea yang tinggi untuk produsen lokal. Kebijakan ini membuat produsen India tidak hanya kesulitan menjual barang di dalam negeri, tetapi juga hampir mustahil untuk bersaing di pasar ekspor. Akibatnya, India mengalami deindustrialisasi besar-besaran. Seperti yang dibanggakan oleh seorang pejabat perdagangan Inggris pada tahun 1840, India telah berubah dari negara manufaktur menjadi pengekspor bahan mentah. Keuntungan dari kebijakan ini mengalir ke Inggris, sementara India jatuh ke dalam kemiskinan, menjadikan rakyatnya sangat rentan terhadap kelaparan dan penyakit. Sistem perdagangan yang tidak adil ini tidak hanya menghancurkan ekonomi India tetapi juga kehidupan jutaan orang. Kolonialisme Inggris di India menciptakan sistem eksploitasi yang dikenal sebagai pengurasan kekayaan, sebuah praktik yang secara sistematis merampas sumber daya India untuk kepentingan Inggris. Melalui pajak yang dibebankan pada penduduk India, pemerintah kolonial membeli barang-barang seperti nila, gandum, kapas, dan opium tanpa biaya nyata, lalu menjualnya untuk membiayai pembangunan Inggris dan koloni pemukim seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Nilai barang yang dikeruk ini mencapai triliunan dolar dalam mata uang saat ini. Parahnya, praktik ini tetap dijalankan meskipun bencana seperti kekeringan dan banjir mengancam jutaan nyawa. India dipaksa mengekspor makanan, bahkan di tengah ancaman kelaparan besar pada akhir abad ke-19. Puluhan juta orang meninggal akibat kebijakan yang sepenuhnya disadari oleh para administrator kolonial, tetapi tidak pernah dihentikan.
Sejarawan Mac Davis menggambarkan kebijakan ini setara secara moral dengan menjatuhkan bom dari ketinggian ribuan kaki. Sejarah kolonialisme Inggris di India adalah pengingat kelam bagaimana kekuasaan dapat menghancurkan jutaan nyawa demi keuntungan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa belajar darinya. Agar tragedi seperti ini tidak pernah terulang dan keadilan tetap menjadi landasan masa depan.